Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadika amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Minhu, setengah daripada cara penyampaian wahyu kepada Rasul, yaitu ar-ru'yatus shalihatu fil manami, dengan mimpi yang benar dalam tidur. Qan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, awal ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yatus shalihatu fil naumi. Pertama-tama kali yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penyampaian wahyu adalah mimpi yang benar pada tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka tidaklah datang mimpi itu kecuali seperti datangnya pagi hari yang terang benderang. Wa kana dzalika al-ihad bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yunazzilu alaihi wahyu yaqdutan. Dan itu semua adalah seperti latihan bagi Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dengan cara melek, dengan cara tak tertidur. Walaysa fil Qur'an syai'un fi hadzal naum li'annahu nazala jami'uhu yaqdutan. Tidaklah mimpi itu wahyu diturunkan untuk Al-Quran, karena Al-Quran seluruhnya mendapatkan Al-Quran itu tidak dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita masih membahas ulumul Quran pada bab wahyu. Sebagaimana kita maklum semua, sudah kita pelajari definisi wahyu ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Kemudian cara wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lainnya ada dua cara. Yang pertama dengan cara perantara malaikat Jibril, dan yang kedua Allah langsung memberikannya kepada Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain. Cara bertemu langsung minggu lalu sudah kita bahas, di mana Rasulullah SAW berjumpa langsung dengan Allah pada saat Isra Mi'raj yang menghasilkan syariat, yaitu sholat 5 waktu. Nah, cara kedua, cara Allah berjumpa dengan Rasulullah dan para nabi-nabi yang lainnya adalah dengan cara bermimpi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah mimpi sebagai media penyampaian wahyu dari Allah kepada para rasulnya. Kita harus ketahui dulu apa itu mimpi. Mimpi kalau kata Quraisy adalah kejadian yang sudah keluar dari ruang dan waktu. Ini ibarat terjadi alam kubur. Di alam kubur, siksa kubur itu juga sudah keluar dari ruang dan waktu. Itu adalah mimpi. Ibarat kata di depan kita ini ada dua orang tidur depan kita. Yang satu bangun-bangun dia ketakutan. Setelah kita tanya kenapa kamu ketakutan begitu,
saya tadi mimpi dikejar-kejar anjing sampai capek saya, loncat sana loncat sini. Itu yang satu. Kita nggak lihat, dia terbaring tidur. Yang satu lagi ketika bangun dia cengengesan. Kenapa? Saya tadi bertemu dengan pacar saya. Nah, yang satu bahagia, yang satu sengsara. Padahal dua-duanya dalam posisi masih tidur, terbaring dia, dan kita ada di depannya, kita tidak melihat. Itulah mimpi, sama dengan alam kubur juga seperti itu. Ada bapak penasaran bagaimana sih siksa kubur? Akhirnya ada kumpulan saudaranya, kumpulan temannya yang menurut dia katanya kurang bagus amalnya, dia gali sampai dalam, mana siksa kuburnya kok gak kelihatan? Itu nggak akan kelihatan oleh kita yang hidup di alam dunia ini, masih pada koridor ruang dan waktu. Itulah mimpi. Itu kata Profesor Quraisyhan. Adapun menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, mimpi itu adalah satu peristiwa yang dibuat oleh malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi ini dalam hadis, dalam perspektif hadis memang benar adanya. Kata Rasulullah SAW dari hadis dari Abu Hurairah, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamathalu bi." Siapa yang bermimpi denganku pada saat tidur, bermimpi berjumpa denganku, maka dia betul-betul berjumpa denganku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Itulah kata baginda Rasulullah SAW. Tapi harus dilihat dulu, mimpi yang benar itu mimpi yang diawali bagaimana kita tidurnya. Apakah menerapkan adab-adab tidur atau tidak? Kalau kita tidak menerapkan adab tidur, ya ada orang bilang katanya, saya bermimpi dengan Nabi. Jadinya gimana? Wah, dia pakai jubah, kemudian badannya ada tinggi, jenggotnya panjang. Terus jenggotnya kayak gimana? Jenggotnya dikepang. Wah, itu mah Febri bukan Nabi. Enggak tidurnya, waktu tidurnya kalau wudu dulu enggak? Oh, enggak. Wah, itu betul, itu bukan Nabi. Itu adalah Febri, panjang, pakai jubah, jenggotnya dikepang. Nah, itu. Jadi mimpi yang benar adalah mimpi yang diawali bagaimana dia ada tidurnya. Makanya mimpi itu ada 3 macam. Kata Nabi Muhammad SAW, "Al-ru'ya taratun, al-ru'ya hasanatu busyra min Allah." Mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang baik, itu adalah betul-betul kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya tahzirun minasyaitan. Ada juga mimpi itu adalah sebagai kesedihan, karena takut atau mengkelabui dari syaitan. Wal ru'ya mimma yahdithu bihil insan nafsahu. Dan ada juga mimpi hanya sekedar bisikan jiwa, bagaimana dia siang harinya melakukan kegiatan. Jadi ada 3. Ada mimpi dari Allah, itu betul-betul kabar gembira. Nah, inilah yang dialami oleh para nabi, yang Allah menyampaikan kepada para nabi itu adalah sebagai wahyu. Ada juga mimpi dari syaitan, spesifik mimpi jelek. Mimpi jelek, kejar-kejar anjing lah, kejar duit lah, kuntilanak dan sebagainya, mimpi penggelabuan syaitan. Dan ada juga mimpi itu adalah sebagai hanya sekedar bisikan jiwa saja. Biasanya tiap hari dia habis pekerjaan itu nggak kelar-kelar, pusing dia, malam nggak bisa tidur. Pas tidur dia bawa mimpi juga itu pekerjaan. Nah, itu hanya sekedar bisikan jiwa saja. Maka oleh sebab itu kata Nabi, fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu fala yuhdithu bihi wal yakum wal yusal. Apabila kamu mimpi terhadap mimpi yang tidak kamu sukai, apa nih adabnya? Maka mimpi itu jangan diceritai, jangan sampai cerita ke istri. Wah, kata dia, "Mah, tadi malam aku mimpi apa? Aku tadi
mimpi kawin lagi, wah bisa dipaham mimpi kawin lagi, wah repot. Jangan diceritain mimpi yang jelek. Nabi itu seumur dalam kitab dalam Bukhari itu ceritakan lam yahtalim qatu qala mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi madad zamani. Rasulullah seumur umur tidak pernah mimpi yang namanya mimpi basah. Basah itu apa ya? Mana gitu deh. Mimpi basah. Rasul tidak pernah itu. Kenapa? Karena kalau mimpi basah itu biasanya kan dialami oleh para anak muda yang belum nikah. Dia mimpi. Nah, ketika mimpi itu keluar mani, bahkan mimpinya itu seringkali dia menurut cewek lah, bahkan berhubungan lah. Nah, itu kan dosa, maksiat. Nah, kita jangan kira sebetulnya bertemu dengan pacar kita tuh, anak muda pokoknya, bertemu dengan pacarnya. Kemudian dia mimpi katanya, wah, ceritain kepada yang lainnya. Jangan kira itu maksiat. Nabi maksiat dalam mimpi aja tidak pernah. Nah, kita mah hampir rata-rata sebelum balik itu kan, bahkan itu ciri balik. Salah satu ciri balik adalah ikhtilaf. Nah, itu Nabi tidak pernah mimpi basah seumur umur, karena itu identik dengan kemaksiatan. Nabi itu terjaga maksiat, jangankan dalam yakdoh, dalam melek, dalam mimpi aja Nabi maksiatnya dijaga. Nah, jadi mimpi itu adalah ada 3. Kalaulah kita mimpi ternyata mimpinya yang buruk, maka adabnya adalah jangan sekali-kali diceritakan kepada orang lain. Hendaklah kalau kita mengalami itu mimpi seperti itu, kita bangun, kemudian kita sholat. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan al-ya min Allah wa qini minasyaiton fa idza halama ahadukum al-hima yaqrahu wal yaqsu an yasalihi wal yasta'id billah fa inna qal minhu fala yadur. Apabila kamu bermimpi mimpi yang jelek, maka menundahlah ke sebelah kiri, kemudian berlindunglah kepada Allah. Tak mengapa, kalau demikian tidak akan madorot. Sehingga dari 2 hadis ini dapat kita gabungkan. Kalau di malam hari kita bermimpi mimpi yang jelek, maka kita menundah ke kiri, kemudian berlindung kepada Allah, kemudian bangun, kemudian kalau syukur-syukur sudah malam jam 3 kita bangun, kemudian kita sholat tahajud. Jangan begini, mimpi jelek melek doang, habis itu tidur lagi, posisi tidurnya masih di situ-situ juga, bisa keulang lagi mimpi, ya bisa keulang lagi. Itulah maka oleh sebab itu, supaya kita mimpinya mimpi baik, mimpinya itu dari Allah, tidak mimpinya mengelabui kegiatan kita yang siang hari atau tidak dikelabui oleh setan, maka kita harus menerapkan adab-adab ketika mau tidur. Tidur itu adabnya dalam Islam, kata Imam Abdul bin Al-Haddad dalam kitab Risalah Ma'awan itu, jangan sampai kita tidur kecuali dalam keadaan punya wudu, walaupun habis main sama istri, nggak apa-apa wudu. Kemudian ketika kita sudah wudu, nah kemudian katalah dikir-dikir. Kalau dia dikir dalam keadaan duduk kan nggak apa-apa. Kalau dia dikir, kalau dia baca Al-Quran itu haram. Banyak pikiran-pikiran yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, itu banyak sekali pikiran-pikiran tidur. Ya paling minimal kita baca tidur yang suka dibaca anak TK itu. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim ahya, Bismillah amun, itu anak TK. Kalau bisa kita tingkatkan, karena banyak itu. Biasanya kalau saya itu, kalau sebelum tidur itu baca Al-Mulk dulu. Al-Mulk nggak nyampe semenit itu. Bahkan kata Pak Prof Syed Adil
Mulla Munawwar itu waktu beliau memberikan kuliah kepada kami itu, kalau Anda membaca Al-Mulk lebih dari 1 menit, itu berarti bacaan kamu belum lancar. Begitu kata beliau. Hanya saya coba, ternyata benar bisa kita dalam kurang dari 1 menit itu membaca surat Al-Mulk. Kita baca surat Al-Mulk. Maka dalam hadis itu ceritakan, dan kita baca itu ayat juga disebutkan, siapa orang yang tiap malamnya baca surat Al-Mulk, maka sebelum tidur nih, maka dia akan dibebaskan dari azab kubur. Nah, itu baca surat Al-Mulk. Kemudian ketika rebahan tidur, tidurnya itu jangan telungkup. Telungkup itu tidurnya syaitan itu, dan itu menurut kesehatan pun kurang bagus, karena jantung kita tidak memompa, tertekan, nggak bisa napas, dan juga jantungnya terlentang, kurang bagus juga. Berarti ada cicak nipis dari atas masuk ke tubuh kita tadi. Nah, tidurnya dalam Islam itu, tidurnya Nabi itu miring ke kanan, dan itu menurut kesehatan sangat bagus sekali, kan jantung itu kan di sebelah kiri, jadi dia memompa dengan sangat bagus walaupun malam hari tidak tertekan, miring ke kayak seperti orang yang di dalam kubur. Itulah tidur. Itu kalau dibiasakan ya nanti akan enak. Cuma masalahnya kalau belum biasa itu terguling dulu, terguling kanan lagi, kanan kiri lagi. Itu kalau belum biasa. Tapi kalau sudah biasa kita dan tidur seperti itu nanti akan enak, dan bangun pun akan enak nanti. Walaupun tidurnya agak lama, 3 jam 2, kalau posisi tidurnya seperti itu tidurnya rasa cukup gitu. Ini yang gak cukup itu karena tidurnya terlungkup, itu pompa daripada jantungnya itu kurang berfungsi, sehingga ketika bangun dia masih terasa capek, masih terasa ngantuk, karena posisi tidurnya tidak mengikut daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Dan tentu kalau kita tidur itu jangan sampai niat. Tidur ada jadi ibadah, karena innamal a'malu binniyat. Bagaimana tidur yang ibadah? Kita tidur berniat mengistirahatkan diri agar nanti malam bisa tahajud. Itu tidur yang bagus, jangan ngasam ngeblek doang. Itulah cerdasnya muslim. Jangankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menolong orang, hatta tidur saja kalau diniatkan ibadah agar bisa nanti malam bangun salat tahajud, itu sangat luar biasa, itu sudah menjadi ibadah. Rugi kalau malam kita nggak tahajud. Kalau dulu mungkin masih muda-muda, malam nggak tahajud, dan siangnya nanti takut ngantuk karena harus bekerja dari sini jauh. Ya, kalau saya lihat ini kan banyak yang sudah pensiun gitu ya. Kalau kita masih belum tahajud ya rugi kita. Karena kalau ada orang ibarat kata dia semalam tidur 8 jam, 8 jam, kalau sekarang usianya 60 tahun, berarti dia udah tidur di dunia ini selama 20 tahun. Sia-sia gitu, 20 tahun. Kalau tidurnya 8 jam, coba kita manfaatkan dengan hal yang berguna. Malam tahajud. Tahajud itu nanti diisinya oleh sholat apa saja. Bagusnya itu sholat witir malam itu, karena witir itu ada yang mengatakan ulama wajib. Imam Abu Hanifah witir itu mengatakan wajib. Kalau sholat 5 waktu namanya fardu. Maka Imam Syafi'i al-khuruj minal khilaf mustahabun. Imam Syafi'i mengatakan witir itu adalah sholat sunnah yang paling tinggi sholat sunnah. Nabi itu selalu witir kalau malam. Beda dengan kita. Kalau kita itu kalau Ramadan witirnya 3 Ramadan tuh. Kalau di luar Ramadan tidak. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap witir itu disunahkan setiap malam. Nah, kalau Abu Bakar itu witirnya sebelum tidur. Tapi kalau Umar bin Khattab witirnya setelah tidur. Nah, silakan kita mau yang mana ya. Bagus kalau memang kita sudah rutin malam hari bangun jam 3 atau jam 4 juga bisa bolong, asal belum sholat subuh aja. Belum azan subuh itu masih ada waktunya.
Sekarang kan ada subuh udah sampai mepet jam 5. Berarti kalau kita jam 4 bangun, setengah jam itu sholat witir 11 rakaat, atau kita baca satu halaman Al-Quran masih keborong, masih keborong. Nah, jadi tidurnya itu harus berniat supaya nanti buat ibadah ketika bangun. Nah, kemudian kalau kata Imam Abdul bin Al-Haddad, kalau tidur itu kalau bisa jangan terlalu di kasur yang empuk. Nah, kita terlalu menyenangkan tidurnya. Kita mau udah kasurnya empuk, pakai AC kayaknya. Nabi itu kalau bangun dia sampai di belakangnya itu ada bekas ikan, membekas di badannya Nabi. Itu Nabi yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Nah, kita belum dijamin, tidurnya empuk banget kasurnya, ya bangunnya susah jadinya. Dan pengalaman kami itu sebetulnya supaya kita nanti jam 3 itu bangun nggak ngantuk, itu makan itu jangan terlalu kenyang. Kalau bisa makan sebelum maghrib itu sudah selesai kita makan. Dan maka kalau kita terlalu kenyang, apalagi ya ada malamnya, malamnya makan lagi, pas bangun itu ngantuk. Walaupun kita kalau terbiasa bangun malam, kita bangun juga, tapi kalau malamnya makan banyak, habis bisa makan lagi itu nanti malamnya ketika bangun itu ngantuk. Tapi kalau makannya sedikit, hanya sekedar untuk ganjal perut, kalau kenyang lah, tapi kenyangnya enggak kenyang banget, kuat kita, itu nanti bangunnya enak, kemudian sholat tahajud pun kita enggak ngantuk. Itu kuncinya di situ. Jadi tentu ketika bangun pun kita harus baca doa. Itu adab tidur. Nah, seperti itulah. Kalau kita sebelum tidur menerapkan adab tidur, juga bangun tidur juga menerapkan adab tidur, maka insya Allah mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang dikelabu oleh setan, mimpi-mimpi yang hanya bisikan-bisikan jiwa kita ketika kegiatan siang hari, itu mimpi akan dihindarkan dari kita. Dan kalau mimpi kita biasanya mimpi yang bagus, mimpi berjumpa dengan orang tua, mimpi berjumpa dengan ulama, mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama telah membuktikan banyak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mimpinya bukan hanya sekedar mimpi ketemu dengan ulama, bukan hanya sekedar mimpi ketemu dengan Nabi, tapi mimpi ketemu dengan Allah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan mimpi tiap malam sering dia. Ketika dia mimpi sudah 99 kali, dia berkata, kalau saya mimpi ke 100, maka saya akan tanya kepada Allah. Ini benar tuh, mimpi yang 100 kali. Imam Ahmad bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang paling baik? Maka Allah jawab, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, jadi sampai enggak kita sering baca Al-Quran. Itu mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal, bertemu dengan Allah. Jadi mimpi ini bukan hanya dilakukan oleh yang dialami oleh para nabi saja. Mimpi yang baik itu adalah juga dialami oleh orang-orang yang soleh sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu tugas para malaikat belum pensiun, ya, masih memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang soleh melalui mimpi itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang mimpi dalam Al-Quran. Jadi memang betul-betul mimpi ini kebenarannya otentik, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran ada beberapa mimpi yang betul-betul mimpi itu terbukti, tidak omong kosong. Coba kita lihat yang pertama itu mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Falamma balagha asani qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya bani al-matu an satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, semalam ayah bermimpi. Mimpi apa ya? Ayah mimpi menyembelih kamu. Nah, coba mimpi menyembelih kamu, sampaikan kepada apa itu mimpi yang jelek? Tentu enggak, karena ini syariat. Maka Nabi akan menunjukkan syariat.
Sampai 3 kali bermimpi seperti itu, mimpi menjadi anaknya. Apa jawaban anaknya? Ya bani al-matuman, satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan mimpi itu. Aku yakin mimpi itu adalah mimpi dari Allah. Ini Nabi Ismail mengatakan seperti ini tidak ujug-ujug. Artinya ini kepasrahan yang sangat tinggi, itu hasil didikan ayahnya. Jadi sebelum kejadian itu berarti ayah sudah mendidik anak yang mengenalkan Allah, mengenal syariat, mengenalkan akhlak. Sehingga ketika ada perintah dari Allah, seberat apapun itu perintahnya dilaksanakan dan diiyakan oleh anak. Ini makanya ayat ini sering oleh para ilmuwan ini di PTI itu banyak itu teman-teman yang membuat disertasi, skripsi, tesis itu yang mengambil ayat ini. Karena ayat ini serat dengan pendidikan akhlak, pendidikan tauhid, kemudian pendidikan fikihnya ini sangat serat dengan ayat ini. Ini sudah masuk dalam kategori ayat parenting dan kami tulis juga ini. Betapa pentingnya orang tua bermusyawarah dengan anak. Betapa pentingnya orang tua meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak, berdialog. Inilah pemimpin namanya orang tua yang demokratis, tidak otoritatif, tidak otoriter, tidak searah, dan juga tidak mengabaikan anak. Karena yang namanya orang tua itu gaya dia mengasuh ada 3. Ada gaya pengasuhan demokratis, 2 arah. Orang tua dengan anak seiringan. Ketika ada visi-misi orang tua kepengen ini dimusyawarahkan dengan anak. Kalau anak mau ya oke lah. Kalau anak enggak mau ya jangan dipaksa. Ada orang tua anaknya pengen pesantren banget, enggak dimusyawarahkan sama anak. Akhirnya main masukin aja ke pesantren. Akhirnya anak kabur dari pesantren. Kan tak repot. Coba ada dialog dulu. Kalau kita mau pesantrenkan anak, ajak anak itu ke pesantren ini, pesantren itu. Begini nak, ini pesantren bagaimana kamu mau? Kalau anak nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Kita hanya mengarahkan. Tapi kita punya keinginan. Kita harus bisa bahwa anak itu membimbing anak itu menuju jalan yang benar. Itu penting dari situ. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang otoriter. Otoriter itu searah. Apapun yang ingin dilakukan oleh orang tua, cita-cita orang tua harus dilakukan oleh anak. Itu bahaya yang sekarang itu. Ada juga yang permisif. Permisif itu orang tua betul-betul membebaskan anak. Mau bagaimana pun anak silahkan katanya. Biasanya orang seperti ini orang tua yang sibuk bekerja, ibu dan ayah bekerja, akhirnya anak di rumah diasuh oleh pembantu, dia main TV, main game dan sebagainya. Tidak dididik anak itu oleh orang tua sehingga anak itu bebas. Dan satu sisi memang kalau begini nih, kalau memang dia punya teman bagus ya bagus juga, tapi kebanyakan ya akhirnya anak itu terbengkalai dan juga prestasinya di sekolah dia akan berkurang dengan yang lainnya. Ketiga, nah itu dari ayat itu bisa kita ambil juga ilmu pentingnya. Saya tulis banyak tulis pasti. Nah, itu mimpi Nabi Ibrahim benar adanya sehingga mimpi itu menjadi syariat umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan adanya syariat kurban sampai saat ini. Jadi sejak Nabi Ibrahim, walaupun kurban itu sendiri sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Wabilan Habil itu salah satu sumber dari terjadinya sibling rivalry itu karena adanya perintah kurban dilaksanakan oleh kedua-duanya, tapi ternyata kurbannya Habil yang diterima, Qabil yang tidak diterima. Penyebabnya apa? Ada, kita tidak membahas seperti itu. Jadi intinya mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu benar adanya dan terbukti, dan ternyata itu adalah hanya sekedar sebagai cobaan saja. Nabi Ibrahim ketika sudah sekian lama tidak punya anak, kemudian dikarunia anak. Nah, ketika sudah punya anak, ternyata Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya itu. Nah, inilah yang dicoba oleh Allah. Ternyata Nabi Ibrahim sekarang sudah ada sayang cemburu nih, Allah berikan itu. Akhirnya dicoba Nabi Ibrahim sembelih anak itu yang sangat cintai itu. Akhirnya Nabi Ibrahim
cintai. Kalau cintanya malahan cinta kepada Allah, akhirnya mau dibunuh, mau disembelih dengan anak itu. Tapi itu hanya sekedar cobaan saja. Sekarang kita, kalau kita punya harta, kalau kita mobil kita lebih sering dibawa ke mall, ke masjid-masjid jarang, berarti itu kita lebih tidak mencintai Allah, tidak dijadikan jalan harta kita itu untuk menuju Allah, maka sembelih mobil itu. Kapan sembelihnya? Nanti pas Idul Adha. Kalau kita punya duit, kalau mencintai duit, sembelih duit. Kapan? Nanti Idul Adha. Ya, titip sekarang bisa juga kan pengurus. Ya, itulah mimpi Nabi Ibrahim. Kemudian kedua, mimpi Nabi Yusuf. Ada juga surat Yusuf. Itu qala Yusuf li abihi abati inni ra'aytu anna asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf bilang ke ayahnya, wahai ayah, saya bermimpi melihat matahari, bulan dan 11 bintang. Nabi Yakub itu sebagai sang ayah, dia senang. Wah, ini calon nabi anak saya. Sehingga Nabi Yusuf disayangi banget. Jadi Nabi Yusuf itu anak ke-11 dari Yakub. Kemudian anak ke-12 namanya Bunyamin. Itu dari istri yang kedua Rahil. Kemudian dari istri pertama punya anak 10. Nah, sehingga karena Nabi Yakub itu lebih mencintai Nabi Yusuf dan Bunyamin, yang ke-10-nya itu membuat iri. Itu adalah dalam dunia parenting disebut dengan namanya sibling rivaldi. Orang tua walaupun benar nih kita di dalam kehidupan sehari-hari, ada anak kita yang pertama lebih pinter, cewek lebih pinter, kita sanjung-sanjung. Anaknya yang sudah yang kedua bilang selesai, kamu susah amat lihat tuh, kakak kamu lihat tuh. Nah, itu menjadikan problem dalam bersaudara. Ada istilah namanya sibling rivaldi, persaingan saudara kamu. Kita jangan terlalu mencirikan. Ketika ada anak kita lebih sukses, kita sanjung-sanjung dia, kemudian yang satunya melihat, yang satu mendengar, itu akan menyebabkan sibling rivaldi. Itu Nabi Yusuf, Yakub seperti itu. Artinya nanti yang namanya 11 bintang itu setelah terjadi namanya sibling rivaldi, persaingan saudara kamu yang begitu banyak problemnya itu, dari mulai dicemplungin ke sumur dan sebagainya. Nah, itu nanti setelah sekian lama Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya, nanti di ujung surat Yusuf itu Nabi Yusuf bertemu lagi dengan sang ayah dan dengan saudara-saudaranya itu. Jadi mimpi di awal waktu kecil baru terbukti ketika usia Nabi Yusuf sudah besar, sudah tua, dan sudah menjadi bendaharawan negara. Artinya sudah menjadi menteri keuangan, sudah sukses. Mimpinya waktu kecil, tapi ketika sudah besar, sudah gede, sudah sukses, baru mimpi itu terbukti. Itu mimpi. Dan juga ada juga mimpi itu, di mimpi dari zaman Nabi Yusuf itu ada, Nabi Yusuf kan di penjara. Ketika di penjara, dua orang itu berkata, "Wahai Yusuf, saya mimpi. Apa mimpi kamu?" "Saya mimpi memeras anggur." Nah, satu lagi bilang, "Saya juga mimpi. Mimpi apa?" "Saya mimpi di atas kepala saya ada roti, kemudian roti itu dipatuk burung." "Apa itu maksudnya?" Nah, Nabi Yusuf tampil itu. Jadi pinter nampil Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, "Oh, yang pertama mimpi kamu itu memeras anggur, itu kamu akan dibebaskan. Dan nanti kamu itu akan menjadi pelayan raja negeri, aku akan bekerja lagi di kerajaan." Kata yang kedua, "Wah, kamu itu nggak selamat ya. Kamu itu akan dipenggal, kemudian dipatuk atas kamu itu kalah kamu oleh kamu. Jadi nggak selamat yang satu selamat. Keluar tuh, beneran. Yusuf masih penjara. Raja mimpi lagi raja. Apa mimpinya raja? "Saya melihat ada 7 ekor sapi kurus, 7 ekor sapi gemuk, kemudian dimakan 7 ekor sapi kurus. Kemudian ada anggur yang hijau dan anggur yang kuning. Dia bilang kepada penduduknya, siapa yang bisa mengambilkan mimpi saya ini?" Satu pun nggak ada yang bisa. Oh, teringat tuh orang yang selama tadi. "Saya punya teman. Siapa dia?" "Tapi penjara." "Oh, suruh keluar. Kalau bisa, suruh keluar." Akhirnya Nabi Yusuf keluar ke
penjara. Ini mimpinya raja itu tampilkan apa itu mimpi kamu itu? Mimpinya raja itu tampilkan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, yang dimaksud dengan namanya 7 ekor sapi gemuk itu adalah sapi simbol sebagai nanti kita itu akan 7 musim akan mengalami musim yang panen. Banyak, sembako banyak, minyak juga banyak, harganya murah, tanaman-tanaman juga banyak. Itu di 7 musim pertama. Tapi ingat, nanti 7 musim setelah itu akan mengalami paceklik, di mana bahan pokok tidak ada. Adapun ada mahal, minyak mahal, beras mahal, dan semuanya mahal. Nah, begitu kata Nabi Yusuf. Kalau begitu, bagaimana nih? Nah, terus Nabi Yusuf ngelamar menjadi Menteri Keuangan. Boleh. Ini Habibun Alim. Apa ngelamar? Kemudian Nabi Yusuf jadilah Menteri Keuangan. Sehingga manajemen Nabi Yusuf itu dalam penanggulangan ketahanan pangan itu sangat bagus. Sehingga walaupun mimpi raja seperti itu, sehingga dengan strategi yang dibuat oleh Nabi Yusuf dan ternyata itu betul adanya, tapi dapat ditanggulangi. Itu mimpi zaman Nabi Yusuf. Kemudian juga selain Nabi Yusuf, juga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga mimpi. Mimpi yang pertama bahwa Nabi Muhammad itu dalam surat Al-Fatihah ayat 27, laqad sadaqallahu ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah amin muhallikina muslimun muslimin. Nabi Muhammad itu bermimpi sebelum kejadian dunia. Mimpi apa? Mimpi umatnya itu masuk Masjidil Haram dengan tenang, damai, ada yang sambil cukup rambut dan sebagainya. Setelah kejadian dunia, benar adanya, ternyata itu adalah mimpi Nabi Muhammad, terbukti dengan adanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya, para sahabatnya mengadakan haji dengan aman, dan kota Mekah sudah ditaklukkan, kota Mekah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad, sehingga para sahabat dari Madinah Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan tanpa adanya gangguan dari sana sini. Sampai mereka ada yang mencukur rambutnya, bahkan ada juga yang sampai menggundul rambutnya. Itulah mimpi Nabi Muhammad benar. Kedua, juga ada surat Al-Anfal itu bahwa Nabi Muhammad bermimpi ketika mau perang Badar. Idrikaullahu manamika qalila wala arakahu katsira la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr walakinna Allah salam inna walim bidatis. Nabi Muhammad bermimpi dan disampaikan kepada sahabatnya, perang Badar itu kan perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin itu hanya 313. Sementara pasukan kafir Quraisy itu ada 1000 pasukan. Nah, kalau sampai umat muslim tahu seperti itu, bahwa pasukan kaum kafir Quraisy itu ada 1000, sementara dia cuma 313, kayak apaan? Dia akan tidak berani. Wah, pasukan banyak banget, bagaimana? Kata Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat, saya bermimpi bahwa saya melihat bahwa pasukan kaum kafir Quraisy itu sangat sedikit, dan kita banyak. Kemudian, jadi tidak ciut tuh hatinya kaum para sahabat, sehingga dia semangat untuk berperang. Dan terbukti ketika berperang pun wa yadrikum humidallahu fi a'yunikum qalilan wa yaqulukum fi a'yunihim. Ketika berperang pun terbukti ternyata, jadi matanya para sahabat dan para nabi itu melihat seakan-akan kaum kafir Quraisy itu yang jumlah 1000 kayak sedikit aja, dan kaum kafir itu dikelabui matanya oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat bahwa kaum muslimin itu adalah orang yang banyak. Itu dari mimpi. Padahal kenyataannya kaum muslimin hanya 313, sementara kaum kafir Quraisy jumlahnya ada 1000. Tapi Allah buat skenario mulai dari mimpinya
dibuktikan pada saat perang. Walaupun kenyataannya kaum kafir itu banyak, tapi di mata kaum muslimin mereka sangat sedikit, sehingga semangatnya suatu luar biasa sampai ketempatnya kaum kafir Quraisy yang namanya Abu Jahal itu dan gugur meninggal pada saat perang Badar, dipanah oleh yang namanya sahabat Nabi. Meninggal, orang kecil nih, bahkan dia dibilang kakinya tinggi sebelah gitu ya, tapi bisa membunuh Abu Jahal. Siapa dia? Adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang sangat luar biasa, banyak meninggalkan hadis. Kakinya bahkan banyak orang-orang yang melihat Nabi Mas'ud sebelah mata. Kenapa? Karena kalau jalan itu dingin gitu ya, kakinya tinggi sebelah. Tapi walaupun badannya kecil seperti itu, Ibnu Mas'ud bisa membunuh Abu Jahal. Kapan? Pada saat perang Badar. Itulah perang Badar, tombak pertama kali, sehingga orang-orang Islam yang karena itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, jadi disegani oleh sekeliling-kelilingnya. Awal-awal mana tuh Islam yang dipimpin oleh Muhammad, dia terusir dari kota Mekah, kemudian enggak ada di bawahnya itu. Ternyata ketika baru hijrah ke Madinah pada tahun kedua perang Badar, dan perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin yang walaupun jumlahnya hanya 313, kaum kafir Quraisy 1000, tapi bisa mengalahkan. Disitulah orang-orang istilah kata tetangga, negara tetangga, wah ternyata umat muslim yang dipimpin oleh Muhammad sudah mulai mempunyai kekuatan seperti itu. Jadi sehingga dari situlah mulai semangat para sahabat yang sangat luar biasa, umat Islam mulai berjaya di Madinah itu, sehingga setelah itu terus Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, itulah mimpi-mimpi. Ternyata mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi itulah mimpi, betul-betul mimpi datangnya dari Allah sebagai wahyu dan petunjuk bagi para nabi. Itulah mimpi dalam Al-Quran dan mimpi dalam perspektif hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mimpi sebagai media penyampaian wahyu dari Allah kepada para rasulnya. Itu saja mungkin kita tutup dengan baca doa penutup hadis. Semoga kita panjang umur, sehat selalu, kita bisa ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Alhamdulillahirobbilalamin wal fatihil umuri wa habaqatil umuri wa salatu qadama wa salamu tamama ala man jadi imama wa bi'abiyah hitama wa ala al-alil kirami wa sabiqat nujumi fi qudwatil marami فضلا وجودا منا
صلى وسلم